Halo guys, aku mau nyeritain nih sebuah kasus putusan yang lumayan menarik buat kalian tahu. Nah, kasus putusan ini baru aja aku temuin di web Pengadilan Hubungan Industrial Kota Semarang. Kasus putusan nomor 38 Perdata Khusus Hubungan Industrial tahun 2024 Pengadilan Negeri Kota Semarang yang bermula dari hubungan kerja antara Felix Alex selaku penggugat yang bekerja sebagai caddy di Semarang Royal Golf. Kalau kalian belum tahu caddy itu apa, caddy ini adalah pekerja yang tugasnya itu membantu pemain golf. Nah, setelah pengelolaan beralih kepada PT Semarang Pesona Semesta yang menjadi tergugat pertama yang bekerjasama dengan PT Athena Prima yang jadi tergugat kedua, penggugat ini tetap melaksanakan tugasnya di Semarang Royal Golf. Lalu pada bulan Mei tahun 2023, seluruh para pekerja diminta untuk menandatangani perjanjian kemitraan yang menurut penggugat ini tidak sah karena ia telah berstatus pekerja tetap. Persoalan memuncak pada tanggal 15 Juni tahun 2023 ketika HRD tergugat kedua itu menyatakan bahwa penggugat tidak dapat lagi bekerja dengan alasan bahwa penggugat ini ikut mogok kerja. Nah, penggugat membantah tuduhan tersebut dan menilai bahwa PHK yang diberikan oleh HRD tergugat kedua ini dilakukan secara sepihak tanpa prosedur yang jelas serta tanpa surat resmi, sehingga menyebabkan hilangnya hak-hak normatif seperti pesangon, penghargaan masa kerja, dan penghargaan lainnya. Bener guys, jadi setelah kita bahas latar belakang kasus ini, sekarang aku mau ceritain hasil putusannya. Jadi perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada 16 Oktober 2024. Amar putusan akhirnya ialah gugatan penggugat tidak dapat terima, atau dalam istilah hukum disebutnya not van clear atau disingkat sebagai NO. Nah, apa sih maksudnya? Kalau suatu gugatan dinyatakan NO, artinya gugatan itu berhenti di pintu masuk. Hakim tidak memeriksa substansi atau isi perkara, bukan karena isinya salah, tapi karena ada cacat prosedural atau syarat formal yang tidak terpenuhi. Jadi, bedanya, kalau gugatan ditolak, hakim menilai isi gugatan tidak terbukti. Kalau tidak dapat diterima, hakim bahkan nggak masuk ke pokok perkara. Selain itu, hakim juga membebankan biaya perkara sebesar Rp110.000 pada negara. Biaya perkara adalah ongkos administrasi yang timbul dari proses persidangan seperti pencatatan, pemanggilan pihak, atau administrasi putusan. Sekarang, dari sisi ketenaga kerjaan, ini agak mengecewakan bagi penggugat. Kenapa? Karena substansi perkara jelas menunjukkan adanya hubungan kerja, ada hubungan pemutusan kerja atau PHK. Nah, PHK sendiri adalah berakhirnya hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha karena suatu sebab tertentu. Dalam kasus ini, PHK dilakukan secara sepihak tanpa surat resmi dan tanpa bisa pesangon. Tapi, dalam hukum ketenaga kerjaan kita ada aturan yang ketat. Sebelum membawa kasus ke pengadilan hubungan industrial, harus ditempuh dulu penyelesaian lewat bipartit atau mediasi. Bipartit artinya perundingan langsung antara pekerja atau serikat pekerja dengan pengusaha tanpa adanya pihak ketiga. Kalau bipartit gagal, maka naik ke mediasi, yakni perundingan yang difasilitasi oleh mediator dari Dinas Ketenaga Kerjaan. Dari mediasi ini akan keluar dokumentasi yang disebut risalah mediasi. Nah, risalah ini adalah syarat wajib untuk bisa lanjut ke PHI. Kalau risalahnya gagal, tidak ada atau dianggap tidak sah, gugatan bisa dianggap prematur. Selain itu, dalam gugatan ini juga ditarik wali kota Semarang yang sebagai tergugat ketiga atau disingkat sebagai tergugat ketiga, yang mana ada kemungkinan hakim menilai PHI ini salah alamat karena hubungan kerja langsungnya bukan dengan pemerintah kota, namun dengan pengelola lapangan golf. Jadi penarikan pihak yang tidak tepat juga bisa jadi alasan gugatan menyatakan NO. Kalau kita lihat secara keadilan, memang seberat untuk pekerja, karena haknya seperti pesangon, yakni uang yang wajib dibayar pengusaha kepada pekerja ketika jadi PHK, penghargaan masa depan atau masa kerja, yakni imbalan tambahan atas loyalitas pekerja dan penggantian hak-hak lain seperti cuti yang belum dipakai, yang mana tidak sempat diperiksa substansinya. Tapi kalau dilihat sisi hukum acara, hakim terikat aturan prosedur harus dipenuhi dulu. Sebabnya gugatan ini akhirnya kandas di aspek formal. Kesimpulannya, putusan ini menunjukkan bahwa dalam hukum ketenaga kerjaan prosedur sama pentingnya dengan substansi. Buat pekerja ini jadi pelajaran bahwa memperjuangkan hak tidak cukup dengan hanya bukti hubungan kerja atau prosedur dirugikan. Jalur prosedural harus ditempuh dengan benar, mulai dari bipartit, mediasi, hingga memastikan risalah mediasi ada dan sah.